Shalom, selamat malam. Saya sedikit mau memberikan kesan tentang kakak ipar yang saya panggil Cihu dan Kombun. Kombun orang yang baik. Dia mengayomi adik-adiknya. Saya sebagai adik ipar. Dia juga tidak terlalu banyak berbicara. Tapi yang saya tahu, dia menyayangi keluarga. Saya teringat tahun 78, waktu itu mertuanya, ayah saya masih hidup di Prigen. Waktu itu 40 tahun pernikahan ayah saya, jadi mertua dari Kombun. Dia waktu itu di Jakarta bekerja di furniture Kampung Melayu. Di perusahaan kayu itu dia bikin kursi goyang buatan tangannya sendiri untuk sang mertua, dan itu di cat dengan furnitur yang bagus sekali dan sofa yang empuk. Itu diberikan kepada ayah saya, mertuanya. Itu dibawa sendiri dengan naik kereta. Untuk sang mertua. Betapa sulitnya, tapi itu dilakukan. Sesampai di Surabaya, entah naik atau pakai apa, yang ternyata kursi roda itu juga memakan tempat, sampai ke Prigen yang 100 kilo dari Surabaya. Kenangan itu masih ada sampai sekarang di tempat adik saya. Itulah satu kebaikan. Tidak sampai di situ, waktu ayah saya meninggal dan dikebumikan di Pondorangan, kakak ipar saya ini, Kombun ini, yang selalu setia memelihara makamnya. Dia selalu memperhatikan dan mengunjungi. Melihat rumputnya begitu kering, dia begitu memarahin sang perawat untuk rumput itu supaya untuk diganti berapa kali. Kami sebagai anaknya malah kadang melupakan, tapi Kombun ini yang dia itu selalu memperhatikan makam daripada ayah saya, mertuanya. Terakhir 3 bulan yang menjelang ini, dia selalu mengantarkan istrinya, kakak saya Foni ini, yang cedera tulang punggung, untuk berobat. Ditemani dengan istri saya sampai ke Siloan Simanggi untuk pemeriksaan
dan sempat dioperasi juga. Tapi operasinya juga masih ada rasa nyerinya yang sampai sekarang dirasakan oleh kakak saya, Poni. Dia begitu setia untuk selalu mencari kesembuhan untuk kakak saya. Sampai melupakan untuk kesehatannya juga. Dalam 2 bulan terakhir, memang Kombun ini jarang sakit, tapi dia selalu mengeluh pusing yang dinyatakan dia itu vertigo. Pendeta Agus ini termasuk yang setia juga mendampingi sama keponakan saya yang Evi ini, untuk supaya untuk bisa berobat, masuk rumah sakit Primaya. Cuma di IGD diobatin, pulang. Tidak berapa hari, minggu kemudian terjadi stroke. Sempat dirawat di Primaya sekitar 2 minggu. Stroke-nya membaik dan dinyatakan boleh pulang. Begitu pulang, dirawat dengan oksigen dengan seorang suster. Tapi karena stroke-nya dinyatakan kena mengenai syaraf untuk menelannya, jadi makanan dihaluskan, begitu juga obat segala itu melalui sepet. Sempat bisa megang HP, WA. Ini kakak saya yang di Kotoni, yang di Sidoarjo, dia WA sama Kombun ini bahwa nanti akan, kalau sembuh, dia akan mau jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan, kita tur, katanya gitu. Kakak saya yang di Sidoarjo bilang, iya Bun, kita jalan-jalan, sehatkan dulu tubuh. Tapi rencana Tuhan itu indah. Kombun berikutnya ada paru-parunya yang dinyatakan ada selalu keluar cairan darah. Lantas anak-anak berinisiatif untuk bawa ke rumah sakit PON di Jakarta. Sempat dirawat dan disedot. Tapi kondisinya masih labil, masih sadar. Dan dirujuk di sebuah rumah sakit di Tambun, di Rumah Sakit Ananda, yang perlu ventilator. Dirawat di sana sekitar berapa hari dalam keadaan masih sadar. Di ICU, anak mantu semua kumpul, termasuk pendeta Agus yang
begitu wirawiri untuk mengurus sesuatunya dengan Evi istrinya, tidak siang tidak malam untuk memperjuangkan kesehatannya omnya Pak Harjo Kombon. Sampai titik di mana konsultasi dengan dokternya yang tadi diceritakan itu, bahwa kondisi menurun, harus cuci darah, dan di rumah sakit Ananda tersebut tidak ada untuk cuci darah. Jadi anak-anaknya Nike, Sandy, Neta Agus, begitu juga dengan JP untuk mencari sampai menjelang tengah malam. Dibawa lari ke rumah sakit Pondok Gede, Taman Mini, rumah sakit haji yang mau menerimanya. Tunggu besok harinya, hari Senin, begitu dokter visit dan dilakukan cuci darah. Setelah melalui pemeriksaan kondisi LDL-nya, dan hari itu juga cuci darah yang memakan waktu sampai 5 jam. Tapi karena kondisinya juga memang sudah lemah ya, besok paginya hari Selasa itu sekitar setengah 10 dinyatakan telah berpulang. Tuhan lebih menyayangi kakak ipar saya. Dia mendahului kita semua. Tapi satu hal yang saya percaya, dia sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Tinggal kita yang hidup untuk kita juga setia, beriman, dan satu saat kelak kita bisa bertemu dengan Pak Harjo, kakak ipar kita, di awan-awan, di pintu gerbang di sana. Tiada tangis dan air mata. Untuk anak-anak Sandy, Nike, Fanny, cintailah mama, cintailah kakak saya pun sebagai mama, untuk pengganti dari papa yang telah tiada. Mamanya begitu menderita, dia akan pulang. Ada satu kursi yang kosong yang biasanya didudukin oleh papa. Cintailah papa, mama, sebagaimana kamu mencintai papa. Satu-satunya yang menderita adalah mama kamu setelah ditinggal oleh papanya. Sayangilah, cintailah papa, cintailah mama yang masih ada. Itulah pesan saya sebagai om untuk anak-anak Sandy dan Nika, Pan. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah memberikan semua yang terbaik untuk kakak ipar saya. Selamat jalan Komo. Buat Pendeta Agus yang termasuk keponakan saya, terima kasih atas perjuangan yang jadi lelahmu diperhitungkan Tuhan. Kau menyayangi juga Pak Arjo sebagai om dari anak kami juga. Terima kasih. Begitu juga jemaat Medland, GBI Medland yang telah mendoakan dan mensupport segala sesuatunya. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan menolong. Tetaplah setia untuk saatnya kita juga akan satu persatu Tuhan akan memanggil kita. Terima kasih. Shalom. Haleluya. Amin.